Kak Damarnya supaya bisa bergabung di sini bersama saya ya, biar saya nggak sendirian. Wah, nah, aduh, ada yang nampang nih, siapa ya? Si. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam, Kak Damar. Ini Kak Damar Kayaknya bukan ya? itu bukan Kak Damar ya. Oh, sebentar ya Kak ya. Oke. Baik anak-anak kita buka dulu acara pengenalan lingkungan sekolah dalam rangka itu ya. Bersama-sama kita membaca uh, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya kita buka lagi dengan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, timpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Teman-teman semuanya sudah bergabung bersama kita ya. Kak Damar. Nah, itu tuh yang apa ya Kak itu ya? Monyet ya Kak Eh, ya? aku temennya Kak Damar. Kak Damar nggak boleh ikut live IG. Wong dari kemarin Kak Damar terus Oh alah. Ini siapa Ini temannya namanya? Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, aku dari Kalimantan. Dari mana? Mantan. Amtan? Kalimantan. Oh Kalimantan. Maaf ya, sinyalnya putus-putus. Oke, sebelumnya Bapak Ibu dan siswa semuanya, di sini Pak Tri mau menyampaikan dulu terkait dengan Kak Damar ya. Nih super nih, jauh-jauh dari mana nih ya? Magelang ya, Mag- Magelang ya Kak ya. Oke, Ya, betul. bentar, saya Nah, kenalkan dulu. Oh, nah itu, nah teman-teman itu namanya Kak Damar ya. Nama lengkapnya itu Ahmad Damar Arifin SPD. Oke, nah eh, masih muda ya kakak ya. Oke, tapi mudahan Pak Tri lah ya. Iya, iya. Oke, nah kesibukannya nih luar biasa sekali kesibukannya banyak banget. Mulai dari kepala sekolah, PAUD unggulan, oke, kepala Oh sekolah, iya. kemudian apa ketua kampung dongeng Magelang. Wah, masya Allah, pokoknya geleng-geleng semuanya nanti. Yang ketiga duta baca perpustakaan kota dan kabupaten Magelang. Keempat, Ye. konsultan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Dinas Sosial Kabupaten Magelang, pendongeng nasional, konsultan PAUD, dan trainer dongeng parenting dan outbound. Mus. Ini waktunya gimana nih ya? Habis kali ya, nggak pernah di rumah. Oke. Tadi malam habis dongeng di mana Kak? Pakai Spiderman itu ya? Iya, kemarin sore di daerah Kota Magelang. Oh iya, mantap. Nah, ini lanjut prestasinya nih. Prestasinya, tidak kalah dahsyat. Yang pertama juara lomba bercerita nasional 5 kali.
Wah, keren kan? 5 kali loh. Kategorinya berbeda-beda. Kategori apa aja? Nggak tahu. Itu Ya. ada kategori tanpa alat, kategori dengan alat peraga, lomba cerita Islami, terus lomba mendongeng dan lomba bercerita. Jadi mendongeng dan bercerita itu jenjangnya berbeda. Oh ya, berbeda ya. Oke. Hmm. Kemudian prestasi yang kedua ya, juara 1 International Storytelling Competition tahun 2017 di Singapura. Masya Allah, Singapura. Yang ketiga juara 1 Lomba Kepala Sekolah Berprestasi Kabupaten Magelang tahun 2018. Oke, jadi sangat luar biasa nih. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu ya, walaupun dalam layar Instagram ya nggak apa-apa lah. Lain kali kita bisa Alhamdulillah, bertemu langsung. siap. Eh, baik semuanya. Kak Damar udah nggak siap ya? Udah siap banget, udah nggak sabar ya? Luar biasa ini viewernya tadi sudah sekitar 80-an Kak. Semoga nanti bisa bertambah lagi. Iya, amin amin. Oke, Kak Damar ini sibuk apa luang nih waktunya Kak? Alhamdulillah, saya kalau sukses itu perjalanan, tapi hasilnya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Jadi setiap hari belajar untuk berhasil menjadi orang yang bermanfaat sekecil apapun itu. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya Kak ya. Oke, hari ini ada jadwal lain Kak setelah Ada, alhamdulillah kebetulan karena besok dari dinas sudah memberikan apa namanya untuk hari pertama pembelajaran. Hari ini teman-teman pendidik nanti habis zuhur ada kegiatan untuk raker terakhir. Terus nanti sore juga ada lagi apa pakai aplikasi Zoom sama teman-teman di Karimun Jawa dan ya hari ini tiga. oh ya, mantap mantap. Semoga tetap menebar manfaat dimanapun berada gitu ya Kak ya. Oke, Amin ya robbal alamin. Bismillah. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Kak ya. Kayaknya Boleh nanti deh. anak-anak sudah nggak sabar nih mau berkenalan lagi sama siapa tadi namanya ya yang dari Kalimantan. Ke Oke. kamar mandi. Ya, Otan sini. Oh, Sini. nah, monggo Kak, Nah, saya serahkan nggih waktunya. siap. Oke. Otan kita hari ini ada kesempatan. Kenapa? Aku juga mau ngomong. Oh ya sudah mau ngomong apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu Otan ya. temannya. Iya, namanya Pak Tri. Oh, anak nomor 3. Iyalah, Tri kalau nomor 2-nya Dwi. Oh iya. Halo Pak Tri. Halo Halah, juga. terus kan. Baik, Assalamualaikum sahabat-sahabat SDIT Ulul Albab 2 Purworejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Luar Akbar. Itu ya mewakili teman-teman. biasa. Kan? Iya, hari ini kita bersama dengan sahabat-sahabat dari SDIT Ulul Albab 2 Purworejo, kita disuruh di sini berbagi sedikit cerita. Iya, cerita. Iya, cerita. Kak Damar. Kak Damar nanti mau cerita apa? Ya, nanti kemarin tuh permintaannya tetap menjadi anak dan orang tua yang asik belajar di masa pandemi. Di rumah? Iya, di rumah. Oke, nanti aku juga punya tips trik loh supaya kita juga bisa tetap belajar di rumah dengan nyaman dan bahagia. Tipsnya apa? Yang penting ibu-ibunya nyiapin duit yang banyak. Loh, itu bukan tips itu namanya. Aduh, kamu ini pelanggaran ya. Masa ibu-ibu disuruh nyiapin duit yang banyak, nanti nggak jadi belajar malah jajan. Ya maksudnya jajan sambil belajar. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Hari ini Kak Damar punya sedikit cerita nanti sama Otan juga. Iya, nanti kita ceritanya apa Otan judulnya hari ini?
Judulnya adalah apa? Fasobrun jamil. Apa itu artinya? Maka bersabarlah itu indah. Wow, judulnya Oh, adalah bersabar itu indah. Iya dong. Wah, berarti kita hari ini akan belajar tentang apa itu kesabaran. Yes, that's right. That's right. Oke, hari ini Otan duduk dulu ya. Nanti Kak Damar biar berbagi cerita dulu. Aku nggak ikut. Ya ikut nanti. Oke deh. Sukses ya Kak Damar. Sukses juga buat Otan. Teman-teman, jangan lupa ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti tanya aja tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah doa. Ya. Baik. Hari ini Kak Damar akan bercerita, judulnya adalah Maka Bersabar Itu Indah atau Fasobrun Jamil. Baik, kita akan bercerita. Aku duduk. Ya, kamu dengerin ya. Oke, Kak Damar. Ya. Yuk. Aduh, kenapa? Teman-teman udah mandi belum? Udah. Udah belum? Udah. Kok bau? Siapa yang bau? Kak Damar. Kamu tanyanya teman-teman kok Kak Damar. Udah kamu duduk saja. Ya, apa sih? Sebentar. Belum selesai. Ya Allah. Ota nanti sabar ya. Baik. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini Kak Damar punya sedikit cerita. Judulnya adalah Fasobrun Jamil. Kenapa kok kita angkatnya Fasobrun Jamil? Karena hari ini kita memang luar biasa ujiannya adalah dituntut untuk bersabar. Baik, teman-teman dan sahabat-sahabat iya. semua juga Pak dan seluruh keluarga besar SDIT Ulul Albab 2. Hari ini Kak Damar akan memberikan sedikit cerita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillah. Amin, amin. Di pagi yang cerah, seperti biasa di daerah Purworejo, anak-anak bersiap untuk bangun tidur. Di kejauhan terdengar suara seorang kakek-kakek yang sedang menyuarakan adzan di masjid terdekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kakek itu sambil berbatuk-batuk, dia selalu bersemangat. Maka dari itu anak-anak muda, para anak laki-laki zaman sekarang, jangan sampai kalah sama kakek-kakek yang ada di masjid tersebut ya. Nah, hari itu si adik kecil, namanya adalah Mbak Nisa. Mbak Nisa, nama panjangnya Nisa Sabian. Mbak Nisa adalah murid kelas 4 SD yang sekarang naik ke kelas 5 di SDIT Ulul Albab. Dia terbangun dari tidurnya. Wah, sudah subuh. Teman-teman, jangan lupa bangun tidurku terus. Apa? Tidur, tidur lagi. Terus bersyukur. Makanya kita dianjurkan untuk baca doa. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Lapar. Lupa deh. Alhamdulillahilladzi ayana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Amin. Oh iya, hari ini adalah hari Ahad. Besok aku bersiap-siap masuk sekolah karena besok tanggal 13 Juli. Yeay, Ibu. Anak ibu ternyata sudah bangun. Masya Allah, sudah tidak dibangunkan lagi, nak. Aku kan sudah kelas 5. Kata siapa? Kan aku udah naik, Bu. Naik? Iya, dengan status rebahan. Dengan status rebahan. Hari ini kamu jadi alumni corona ya, nak? Iya, Ibu. Aku mau pergi ke masjid dulu ya, Bu. Boleh. Tapi jangan lupa wudhu dulu di rumah aja sekalian ya. Iya. Akhirnya si anak tadi pun berwudhu. Lalu tidak lupa mengambil mukena untuk berjalan-jalan menuju masjid. Alhamdulillah wa syukur
ternyata Mbah Kakung atau si kakek tadi sudah iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah, lalu terburu-burulah si anak tadi. Lalu sholat berjamaah. Nah, teman-teman, hari ini siapa yang sholatnya berjamaah? Boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Kalau anak laki-laki, kalau ada musola, ada masjid terdekat, ayo jangan lupa sholatnya di masjid, ya. Kalau anak perempuan boleh di rumah, boleh. Kalau anak laki-laki boleh di rumah. Kalau keadaannya seperti kemarin, ya, terjadi hal-hal darurat. Tapi kalau tidak terjadi hal-hal yang darurat, wajib sholatnya di masjid atau di musola. Nah, terus kalau nggak darurat, boleh nggak Kak Damar kalau sholatnya di rumah? Boleh, tapi pakai mukena. Karena yang boleh sholat di rumah hanyalah anak perempuan. Nanti kalau anak laki-laki juga sholat di rumah, yang mau ngisi masjid siapa? Yang mau azan siapa? Kan? Nah, makanya anak-anak muda sekarang, terutama anak SD, ITU 2, jangan lupa nih jadi anak yang luar biasa, yaitu menjadi pejuang subuh. Ye, akhirnya hari itu Mbak Nisa pun sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, Mbak Nisa pulang dengan bersemangat sekali dan bersiap-siap menata buku untuk dibawa ke sekolahan. La 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 la. Nak. Iya, Ibu. Kamu ngapain kok bukunya disiapkan ke tas? Seragamnya kamu tata rapi. Besok tanggal 13, hari pertama masuk sekolah. Sayang, memangnya kamu kemarin Ibu gak kasih tahu pengumuman, kamu gak nyimak dari sekolahan? Pengumuman? Iya. Pengumuman apa, Ibu? Kita dianjurkan untuk belajar dulu di rumah lewat BDR atau sistem daring online. Karena anjuran dari pemerintah dan juga Dinas Pendidikan, kita belum boleh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sampai kapan, Bu? Ibu juga tidak tahu sampai kapannya. Karena yang pasti kita ikuti saja anjuran dari pemerintah dan juga peraturan yang sudah ada di sekolahan. Tapi kenapa? Aku kan kangen sama Bu Guru dan Pak Guru. Semua anak juga kangen, sayang. Tapi mau bagaimana lagi? Bu, aku pengen belajarnya di sekolahan. Boleh, nanti kalau kamu sudah mendapatkan informasi resmi. Tapi Bu, nanti kalau nggak ke sekolahan, nggak ketemu ya Bu Guru ya Pak Guru. Ketemu lewat online. Tapi kan guru nggak bisa digantikan oleh teknologi, Bu. Iya, betul sekali. Memang guru tidak bisa digantikan dengan teknologi. Maka itu kita harus mengapresiasi kinerja guru yang memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, materi, moral, dan apapun itu untuk tetap bisa melakukan pembelajaran supaya kita jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan juga anak yang soleh dan solihah. Tapi Bu, nanti kalau aku nggak ke sekolah, nanti kalau ketemu Pak Tri gimana? Halah, memang kenapa tuh kalau nggak ketemu Pak Tri? Aku kan kangen. Emang Pak Tri kangen sama kamu? Nggak tahu. Nah, nanti bisa kamu video call, kamu bisa pakai Zoom, kamu bisa pakai live IG ya. Ibu. Nah, sekarang kamu bantuin ibu di rumah, nanti tugasnya biar dikirim di sekolahan. Capek Bu kalau ngerjain tugas terus di rumah. Hari ini kadang satu hari 5 mata pelajaran dikerjain semua. Pusing nih kepalanya, Bu. Karena seperti itu Bu Guru, Pak Guru sudah berjuang sebaik mungkin. Kenapa, Bu? Karena tidak ada kurikulum dari Kementerian Pendidikan, karena tidak ada panduan dari kementerian, dari dinas terkait pembelajaran sistem jarak jauh. Maka guru instruksinya memberikan pelayanan terbaik atau istilahnya service excellent terhadap siswa-siswanya, siswi-siswinya
tetap terjadi pembelajaran. Berarti Dah kamu di rumah aja. sampai kapan, Bu? Sampai nanti dapat informasi kamu boleh masuk. Lama nggak? Nggak tahu. Lama nggak? Enggak. Lama nggak? Enggak. Ya udah deh, aku tak di rumah aja. Aku mau tiduran, mau nonton Doraemon. Lala, malah nonton kartun ini anak ibu. Itu cuciannya masih banyak yang belum dicuci. Piringnya, gelasnya masih banyak yang belum dicuci. Kok kamu malah asik-asikan mau nonton kartun? Katanya cuma disuruh di rumah, belum ada pelajaran. Sayang, meskipun kamu di rumah, tapi kamu juga harus jadi sesuatu. Kamu harus jadi orang yang suka membantu orang tua. Bu, please, stop, Bu. Sayang, nggak boleh seperti itu. Ada nggak teman-teman di sini kalau diminta tolong sama orang tua suka marah-marah, suka ngambek, aduh. Jangan ya, karena siapa yang telah berjasa supaya kita sampai hari ini kelas SD, itu adalah jasa orang tua, terutama ibu. Nah, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah utama bagi teman-teman. Tahu nggak siapa yang ngajarin kita bisa berbicara? Bu guru, Pak guru, atau orang tua? Orang tua dong. Siapa yang ngajarin kita bisa berjalan sampai sekarang bisa berlari? Itu adalah orang tua. Makanya teman-teman di sini kita wajib mengucapkan terima kasih. Jangan hanya mengucapkan, tapi juga harus meringankan beban orang tua untuk membantu di rumah minimal mencuci baju sendiri, mencuci piring kita sehabis makan, membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, dan membantu orang tua supaya orang tua jadi apa? Jadi orang tua yang selalu bahagia dan memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Lanjut ke cerita. Mbak Nisa hari itu masih ngambek sayang. Tapi Bu, aku mau duduk-duduk aja. Aku capek kalau bantuin Ibu terus. Nggak boleh seperti itu. Ibu memangnya kenapa kok duduk-duduk nggak boleh? Kan ibu udah bilang, ayo bantuin ibu. Itu baju kamu loh, selama 4 hari belum dicuci. Ibu, aku mau ke tempat kakek. Sayang, nggak boleh kayak gitu. Ya udah, aku minta duit. Loh, kok minta duit? Katanya suruh bantuin. Ya ibu harus bayar kok laundry di tempat cuci pakaian aja bayar. Aduh, astagfirullahaladzim, nak. Kamu kan bukan laundry, kamu kan anak ibu yang bantuin ibu mencuci pakaianmu sendiri. Pokoknya kalau aku nggak dikasih uang, aku nggak pulang. Aku mau ke tempat kakak aja. Aduh, ya sudah jangan lama-lama, nanti habis ini cuci pakaiannya ya. Nggak mau. Pokoknya kalau dikasih uang, aku baru mau ngasih ngasih bantu ibu untuk nyuci pakaian. Ya sudah, ibu tungguin. Sana. Ternyata si anak tadi yang namanya Nisa ternyata berjalan ke tempatnya kakek sambil cemberut. Ibu nyebelin, nggak mau ngomong. Dek, sholat subuh. Adek, bajunya dicuci. Adek, piringnya. Adek, siapa namanya? Adek. Dengerin aja capek bayangannya. Ibu-ibu di rumah juga mesti kayak gitu ya. Dari bangun tidur sampai aku mau tidur, aku cuma disuruh dengerin orang tua. Emangnya ibu-ibu itu nggak pernah kan dengerin aku sebagai seorang anak? Memangnya seperti itu teman-teman. Kalau di rumah kita hanya disuruh mendengarkan orang tua saja, nggak pernah didengarkan sama orang tua kita. Memang itulah orang tua kita ya. Adik mandi, adik pulang, adik makan, adik ini, dan lain sebagainya. Menjadikan anak-anak kita mohon maaf oleh orang tua dengarkan hanya sebagai seorang anak. Nah, akhirnya datanglah ke tempat kakek. Nggak usah kan gitu. Assalamualaikum cucuku, ini kenapa kok di depan rumahnya kakek nggak masuk?
Oke. Sama ibu. Eh, kok sebel sama ibu itu kenapa? Habisnya ibu nggak mau ngasih aku uang. Terus, Ibu minta aku turun bantuin terus. terus, Aku besok nggak bisa masuk sekolah. Sekolah belum boleh pembelajaran tatap muka. Masya Allah, ternyata cucunya kakek semangat sekali untuk bisa belajar di sekolahannya. Nak. Iya, Kek. Nah, terus gimana ini? Semuanya itu karena kita harus bersabar, anakku, cucuku yang cantik. Kenapa kita harus bersabar? Oke, pernah dengar kata fasobrun jamil? Apa itu, Kek? Maka bersabar itu indah. Bersabar itu indah. Contohnya apa? Contohnya, sahabat-sahabat dulu, pernahkah sahabat-sahabat kemarin mendengar lagunya tentang Aisyah? Wih, sekolahnya ada ditambah cakep ya. Apa namanya lagunya tentang Aisyah? Aisyah, lagunya tentang istrinya Rasulullah. Ya, Aisyah, na 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 na. Na 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 na. ya betul. Aisyah itu kan istrinya Rasulullah. Betul. Dulu Aisyah ini pernah diterpa fitnah, pernah diterpa ujian, yang mana dia dituduh oleh orang-orang bahwa cintanya terhadap Rasulullah ini terbelah, bahwa cintanya terhadap Rasulullah ini berkurang. Terus Jawaban dari Aisyah adalah fasobrun jamil. memangnya apa yang terjadi waktu Aisyah difitnah? Rasulullah sang kekasih Allah itu sempat galau, sempat bimbang karena kata orang-orang cintanya Aisyah ini berkurang. Terus Maka Aisyah pun hanya berkata, fasobrun jamil. Maka bersabar itu indah. terus Akhirnya Aisyah pun mampu melewati ujian itu dengan bersabar. Yang kedua, Ibunda Isa alaihissalam atau Maryam. memangnya kenapa? Maryam itu dituduh, difitnah oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kalau Maryam ini mempunyai anak yang lahir dari hubungan haram, dari hubungan zina dengan orang lain. Tapi Maryam merasa Allah lebih dari cukup karena Allah telah mengutus malaikat untuk memberikan, yaitu berupa amanah anak yang luar biasa yang bernama Isa alaihissalam. Maka Maryam pun berkata, fasobrun jamil. Maka bersabar itu indah. Maryam tidak menganggap omongan orang lain itu sebagai masalah untuknya. Maryam tidak menganggap omongan orang lain itu sebagai kendala untuk dirinya. Dia menganggap bahwa itu adalah ujian untuk naik kelas. Seperti kalau kamu kemarin kelas 4, naik kelas 5 aja ujiannya. Ada, Kek. Ada tesnya. Ada. Sama setiap manusia, kalau mau naik kelas, mau naik level, itu harus naik kelasnya lewat ujian. Lewat tes supaya kita lulus atau tidak. Oh, begitu. Ya betul. Maka dari itu anak-anakku, fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Akhirnya Allah memberikan anugerah kepada Isa alaihissalam menjadi seorang bayi yang bisa berbicara dan menjelaskan kepada seluruh masyarakat Yahudi yang ada di situ untuk mengatakan yang sesungguhnya bahwa aku adalah Isa alaihissalam, Nabi ke-24 yang diutus oleh Allah lewat Maryam bundaku yang memang dilahirkan atas kuasa Allah tanpa seorang ayah. Maka kun fayakun bagi Allah. Ketika Allah berkata, jadilah, maka jadilah. Banyak orang yang beriman, banyak juga yang ingkar dan terus menebarkan fitnah. Tapi kembali lagi, fasobrun jamil.
gitu toh, Kek. Ada lagi. Wah, ada lagi. Ya, Siapa, Kek? namanya adalah Yakub alaihissalam. Waduh, Mas Noki berkata, sudah mandi Kak Damar? Belum. Sudah ya. Wasobrun jamil. Yakub alaihissalam punya anak banyak sekali. Salah satunya adalah Yusuf, seorang wanita laki-laki dan juga apa istilahnya nabi yang luar biasa yang diberikan anugerah oleh Allah berupa ketampanan, berupa kegantengan, wajah yang rupawan yang luar biasa. Sahabat-sahabatnya iri ketika mendengar Yusuf bercerita kepada ayahnya. Ketika bercerita kepada orang tuanya bahwa ada bintang, bulan maupun matahari bersujud, itu tandanya apa? Ternyata sahabat-sahabat lalu mengajak Yusuf untuk menggembala kambing-kambingnya, dan saat itu ayahnya mendapatkan berita palsu, yaitu Yusuf dimakan serigala. Wah, terus ayahnya sedih, nangis luar biasa, hingga akhirnya dicoba oleh Allah berupa kesabaran sampai matanya pun buta. Hingga akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun diuji kembali oleh Allah berupa apa? Berupa Bunyamin dituduh mengambil piala ketika berkunjung ke tempatnya Nabi Yusuf atau kakaknya. Jawaban dari ayahnya, nangis dan sedih lagi. Jangan-jangan kakaknya ini ternyata membuat cerita, yaitu cerita bohong kembali. Tapi akhirnya Nabi Yakub hanya berserah diri kepada Allah, dan akhirnya sahabat-sahabat ataupun kakak-kakaknya itu kembali lagi dipanggil ke Mesir. Terus diminta kembali membawa ayahnya ke negeri Mesir. Karena Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di sana dan disuruh membawakan yaitu bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, lalu ditaruhlah di muka Nabi Yakub atau ayahnya Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Qadarullah. Allah memberikan luar biasa nikmat dari kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. Matanya bisa digunakan untuk melihat kembali karena fasobrun jamil. Bersabar itu indah. Oh, begitu. Ya anakku, ya cucuku, ketika ujian bertamu ke rumah kita, ketika cobaan bertamu ke rumah kita tanpa henti, mulai dari COVID-19, kita kekurangan yang namanya sembako, orang tua kita tidak bekerja, bu guru dan pak guru kita juga terbatas untuk aktivitasnya, kita juga terbatas untuk kegiatannya, maka jawaban kita adalah fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Kenapa? Karena suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, senang tidak senang, semuanya bukan karena kita yang minta, tapi semuanya adalah takdir yang sudah Allah tentukan dalam kitab Lauhul Mahfud, yang sudah Allah takdirkan jauh sebelum manusia dilahirkan. Itu sudah ada bahwasanya hari ini akan terjadi wabah COVID-19, entah itu rekayasa, entah itu memang ujian dari Allah, tapi satu yang pasti, ini adalah kenyataan, ini adalah takdir yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Tapi Kek, aku kan tidak bisa untuk belajar di sekolahan. Maka dari itu kamu meskipun di rumah harus tetap belajar dengan semangat. Jangan sampai mengecewakan bu guru dan pak guru yang sudah berjuang memberikan materi terbaik untuk anak-anak didiknya di rumah. Maka harus belajar dengan giat, dengan tekun. Kamu punya cita-cita? Punya, Apa? pengen jadi ilmuwan. Maka dari itu jadilah ilmuwan yang soleh seperti Ibnu Sina, seperti Al-Farabi, seperti Pitagoras. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang tidak ada jejaknya karena diganti. Ibnu Sina bukunya dibakar oleh orang-orang barat, diganti namanya menjadi Avicenna. Diaku-aku ilmunya oleh mereka, tapi pada dasarnya itu adalah ilmuwan Islam, ilmuwan Muslim yang luar biasa, yang memberikan ilmunya, sumbangsih pikirannya terhadap kita. Maka jadilah seorang ilmuwan yang soleh, yang menebarkan manfaat kepada siapapun.
Kalau nggak punya uang harus sabar. Uang bukanlah penentu kebahagiaan setiap manusia. Karena yang menentukan kebahagiaan adalah hati kita dilandasi rasa bersyukur. Syukur, 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 syukur. Bukan begitu, malah nyukur. Oh gitu ya kan? Kirain syukur, syukur gitu. Bukan, tapi bersyukur itu dengan ucapan Alhamdulillah. Masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hidung, mulut, tangan, kaki dengan normal. Maka kita gunakan karena itu adalah amanah. Yang Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Lah, dimintai pertanggungjawabannya. Iya, Di mana? di akhirat. Nanti kan aku tinggal bilang aja. Emangnya nanti mulutmu bisa ngomong? Emang nggak bisa? Mulutnya dikunci, tangannya bisa ngomong dewi. Rela talala ngomong piye? Ya Allah, iki tanganku aku biyen nyolongi kambil ngono. Ya, kayak gitu. Lah, konangan dong. Ya konangan, karena kita setiap hari dicatat oleh siapa? Malaikat rokib dan juga atid. Amal baik dan buruk. Betul cucuku. Berarti kalau aku puasa kemarin itu makan di kamar itu ketahuan. Yo ketahuan. Waduh, terus gimana? Minta maaf sama Allah dengan mengucapkan istighfar. Istighfar. Hehehe, astagfirullahaladzim malah istighfar. Oh, keliru. Ih, teman-teman, aku keliru lagi. Ya sudah, apa yang harus kamu lakukan? Belajar di rumah dengan rajin, Betul, dengan giat. betul. Tapi aku nggak mau bantu orang tua. Rugi. Lah kenapa? Al jannatu tahta ahdamil ummahat. Apa itu kayak? Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi sebelah ibu nggak ada surganya kok. Masa? Adanya jamur, korek, dek. Oh, ibu nggak mau ngalas tahu? Astagfirullah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah besarnya perjuangan pengorbanan ibumu itu sebanding dengan surganya Allah. Artinya? Sekarang kakek mau tanya, siapa yang telah mengandungmu 9 bulan? Ibu Bisa nggak kamu mengandung ibu? nggak bisa, Bisa nggak kamu melahirkan? nggak bisa. Tapi ibumu melahirkanmu bisa? Oh, bisa. Nah, sekarang tak tanya lagi. Siapa yang telah menyusuimu selama 2 tahun? Ibu Kamu bisa nggak nyusui ibu? nggak bisa. Nah, maka dari itu, kalau kamu nggak bisa nyusoni ibu, pernah nggak bayar untuk ibumu? Belum pernah. Lah kamu disuruh mencuci pakaianmu dewe, kok kamu marah-marah? Dosa. Oh, iya kayak. Dosa. Iya. Dosa. Iya. Dosa. Iya. Iya, iya, iya. Tak tanya sekarang. Ibumu di rumah kamu datang ke sini, ada nggak tadi? Ada? Masih hidup? Ya masih lah. Kalau nanti pulang, ibumu mati piye? Lah, ya nggak mau kok. Lah emangnya kenapa? Kan kakek yang lebih tua. Ya kakek yang mati dulu. Lah dalah malah kakek sing disuruh mati. Entrane iki, rombane malah wani. Lah kan katanya yang mati itu yang tua dulu. Hehehe, kata siapa? Bisa yang muda dulu, yang tua belakangan. Bisa yang tua matinya terakhir, yang muda lebih dulu matinya. Lah kok sama aja? Nah iya, kan begitu. Makanya sahabat-sahabatku, jangan terlena dengan usia muda. Karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terlena dengan kesehatan. Karena syarat mati tidak harus sakit. Maka dari itu jangan berlomba-lomba untuk hidup yang enak. Tapi berlomba-lombalah untuk bisa mati yang enak. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Membawa amal ibadah yang sangat-sangat banyak. Minimal 3 amal ibadah yang tidak pernah terputus. Karena kita akan menjadi orang yang sangat bahagia. Siapakah itu orang yang berbahagia? Yaitu orang yang ketika
Nafasnya sudah berhenti, tapi pahalanya tidak pernah berhenti. Yaitu orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yang punya sodakoh jariah, yang punya anak soleh yang mendoakan orang tua. Kamu mau nggak mendoakan orang tuamu? Mau, Kek. Kalau kamu nggak mau, besok kamu juga nggak didoakan sama anakmu. Enggak mau dong, Kek. Maka dari itu, doakanlah orang tuamu selesai sholat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul, minimal doa itu yang kamu selalu ucapkan. Nah, maka dari itu, jadilah siswa yang sabar dalam beribadah, sabar menghadapi ujian, fasobrun jamil, bersabar maka indah. Maka bersabar itu indah, inilah hikmah yang luar biasa. Yang akan memberikan inspirasi kepada kita, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Kok bisa, Kek? Pahala untuk orang-orang yang bersabar seperti mendapatkan surga tanpa hisab. Artinya? Artinya ketika orang itu diuji dengan kesabaran, dia nanti masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Tidak perlu yang namanya dihisab, langsung masuk. Alhamdulillah. Itulah yang akan membanggakan kepada kita setiap umat-umat Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi bisa dipahami ya. Cucuku ya, Iya, Kek. pulang. Terus? Minta maaf sama ibumu, minta maaf yang tulus, cium kakinya, peluk yang erat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Iya, Kek. Nah, sana. Akhirnya si anak tadi yang bernama Nisa akhirnya pulang ke rumah dan dia akhirnya meminta maaf kepada ibunya. Ibu. 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 Eda. Loh, kok nggak ada jawaban? Wih. Hi. Setelah masuk ke dalam kamar atau setelah masuk ke dalam rumah, ternyata Mbak Anissa tadi akhirnya teman-teman Eh, Sinyalnya agak terputus ya. bisa dilanjutkan lagi. Halo? Halo, halo. Bentar. Nah, Ya, sudah Kak. Kak. ada sinyal buruk ini barusan. Nah, akhirnya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Nah, ternyata tidak berapa lama setelah itu, akhirnya ibunya pun ternyata tertidur di kamarnya. Si anak yang bernama Nisa tadi akhirnya pun menghampiri ibunya. Ibu. Anakku, Ibu, aku mau minta maaf. Aku mau minta maaf. Tadi udah marah-marah sama ibu. ibu selalu memaafkanmu, nak. Tapi, Bu, Tapi kenapa? tapi aku dosa nggak tadi udah marah-marah? Kalau kamu berjanji untuk tidak mengurangi lagi, insya Allah tidak akan masuk neraka karena ibu selalu memaafkanmu. Ya, Iya, Ibu. sayang, Iya. hari ini kita belajar jadi siswa yang sabar, jadi anak yang sabar, yang melaksanakan apa yang jadi kewajiban kita, tugas dari sekolahan, kita ikuti dengan bersabar. Fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Oh, ada yang tanya, ini ruangan mana? Ini ruangannya Kak Damar, ini sekolahnya Kak Damar. Ya, kebetulan Kak Damar mengelola PAUD
Nah, jadi Kak Damar hari ini kebetulan ada di PAUD Kak Damar dan ini adalah sekolahannya Kak Damar ya. Jadi teman-teman, Kak Damar alhamdulillah sudah menjadi pendidik PAUD kurang lebih sekitar 12 tahun. Nah, sekitar 12 tahun mulai dari guru dengan gaji 30.000 sampai sekarang tidak pernah ambil gaji. Karena keyakinan dari Kak Damar menjadi guru ada di ladang amal ibadah yang sangat luas ya. Nah, jadi Pak Tri dan sahabat-sahabat semuanya, insya Allah jadi orang yang apa namanya panen pahala karena beliau-beliau ada di ladang amal ibadah yang sangat luas. Iya, begitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi sempat tersendat sedikit. Iya, Iya. nggak apa-apa Kak. Oke. Nah, jadi sahabat-sahabatku dan seluruh siswa-siswa yang luar biasa, pesan dari Kak Damar hanya sederhana saja, fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Jadilah siswa yang bersabar menghadapi ujian ini, jadilah siswa yang bersabar menerima keadaan ini, jadilah siswa yang bersabar menghadapi apapun yang sudah Allah takdirkan, termasuk belajar di rumah, membantu orang tua, rajin dan tekun belajar menggapai cita-cita, apapun yang terjadi pada kita, itu bukan halangan. Itu adalah tantangan yang harus kita taklukkan. Menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil atau mendapatkan. Iya, begitu teman-teman. Yeay. Oke, Pak Tri. Oke. Itulah. Ya. Kak, rumahnya mana? Rumahnya Magelang. Ya. Oh, kan mana sebentar ya? Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, jadi itu tadi Kak Damar itu ya, rumahnya di Magelang sebagai kepala sekolah ya, dan berbagai macam kesibukan tadi ya, mungkin yang telat tadi belum menyimak perkenalannya. Oke. Kak Damar otannya mana? Boleh. Nah, otan Halo, dari mana ya? tadi aku tiduran. Wah, ketiduran. Otan udah sholat duha belum? Udah, tadi aku sarapan sama pisang. Ditanya sholat duha kok sarapan? Tadi pagi aku sarapan sama pisang. Oh iya. Macet kan? Macet ya? Macet Ya, lagi. teman-teman. Sedikit ya, kayak. Apa sinyalnya masing-masing? Iya. Coba deh tak cari sinyal lain. Padahal di sini baik. Di sini full. Iya, baik, Kak. Ya. Lancar, Coba lancar. Nah. Ya, Bapak Ibu yang terkendala sinyal mungkin bisa mencari-cari sinyal yang baik. Oh, kalau ini Pak Tri hilang. Oh, halo. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau anak-anak semuanya? Apakah nomornya masih ada tuh? Ya, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Oh, ya. Atau mau menjadwalkan apa nih untuk dipanggil Kak Damar, boleh nanti bisa japri aja ya ke saya, nanti tak kasih nomornya. Atau bisa di follow juga nanti Instagramnya
dongeng Kak Iya, Damar itu ya kayak. dongeng underscore Kak Damar. Oh iya. Oke, ada lagi yang bisa saya sampaikan? Oh, itu ada yang tanya nih. Jadi pendongeng sejak umur berapa, Kak? Oh Oke, iya. Kak itu awalnya adalah menjadi pendidik di TPA. Nah, jadi ketika mengajar TPA di situ Kak Damar sering bercerita tentang kisah 25 nabi dan rasul dan disitulah akhirnya terasah untuk menjadi seorang pendongeng sampai hari ini. Nah, terutama jadi seorang pendidik di pendidikan anak usia dini atau di PAUD. Nah, jadinya apa namanya yang dilakukan adalah menjadi sampai hari ini menjadi seorang pendongeng karena dulu awalnya terbiasa berbagi cerita. Oh, ini ada yang tanya lagi. Pengen bisa dongeng kayak ada Kak Damar, latihannya gimana? Nggak ada latihannya, adanya praktek. Nah, jadi langsung praktek aja. Karena dongeng itu Latihan sambil antara praktek. satu dengan pendongeng yang lainnya itu pasti ilmunya berbeda-beda. Tapi pengalamannya insya Allah, maaf, ilmunya sama tapi pengalamannya yang berbeda-beda. Intinya kita hanya semakin sering tampil, maka akan semakin bisa untuk menguasai sebuah cerita. Nah, intinya di situ. Dan yang paling penting, jangan dihafalkan cerita itu, tapi kuasai alur ceritanya atau jalan ceritanya saja. Nanti untuk ceritanya kita bisa improvisasi atau kita bisa istilahnya mengembangkan sendiri berdasarkan kreativitas kita. Syaratnya yaitu banyak-banyak membaca. Makanya jadi duta baca di perpustakaan. Nah, itu teman-teman. Mantap sekali. Ya itu ada yang bertanya pautnya. Oh ya, nama pautnya Paut Unggulan Al Jauhar. Ya kayak. Betul. Pautnya namanya Paut Unggulan Al Jauhar. Iya. Silahkan main ke sini ya. Paut Al Jauhar. Ini bolehlah datang ke pautnya Kak Damar ini ya. Kak Damar umurnya berapa? Masya Allah. Ayo tebak. Kak Damar ini lebih tua dari Pak Tri ini. Kak Damar bulan Mei kemarin baru saja 30 tahun, Pak. Bulan Mei kemarin sudah 30 tahun ya. Jadi berarti lahiran tahun 90. Yeay. Pak Tri lahiran tahun berapa, Pak Tri? Berapa coba? Nggak jauh beda kok, Kak. Selisih 4 Sebelum tahun. jadi pendongeng, jadi apa, Kak? Oh, banyak sekali. Jadi loper koran sudah pernah, cleaning service sudah pernah, karyawan hotel sudah pernah, kuli panggul, angkat junjung juga pernah. Pokoknya banyak pengalaman yang sebelum Kak Damar jadi pendongeng. Jadi nikmati saja alur kehidupan yang sudah Allah sediakan untuk kita. Tugas kita hanyalah fasobrun jamil, maka bersabar itu indah. Atau hanya dengan bersyukur kita menjadi manusia yang selalu merasa orang paling kaya. Kalau pengen lebih kaya, 2 rakaat sebelum sholat subuh yaitu sholat fajar karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus daerah mana rumahnya, Kak? Tepatnya di Dusun Tonggol, Kecamatannya Mundilan, Kelurahannya Taman Agung, Kabupatennya Magelang. Jadi kalau dari Candi Borobudur kurang lebih 10 menit ke rumahnya Kak Damar. Ye. Nah, Oke, tuh, sekalian main ke Borobudur. iya boleh. Kita dibuka sekarang. Ada yang tanya lagi nggak ini? Apa? Oh, pautnya ada di mana? Pautnya ada di Jalan Jogja Magelang di Kelurahan Gulon. Samping apa namanya? Samping ke Balai Desa Gulon ya. Jadi arah ke Jogja. Kalau dari Magelang kanan jalan, nanti pas lampu merah. Ya, bagi yang tanya rumahnya di mana? Magelang, teman-teman. Oke, cita-cita selain mendongeng apa, Kak? Jadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi Kak Damar ini belajar menjadi setiap hari selalu mencoba untuk tawakal. Tawakal